Setelah sebelumnya kita belajar tentang barisan aritmatika, di video kali ini kita akan belajar barisan geometri. Kira-kira apa bedanya ya? Mari kita belajar bersama-sama. Misalkan ada bilangan 2, 7, 12, 17, kemudian 22, dan seterusnya ya. Kemudian ada bilangan lagi nih, barisan bilangan ya. 24, 8, 16, 32, dan seterusnya. Ini sama-sama barisan, hanya saja tentu ada perbedaannya. Barisan yang pertama ya, 2, 7, 12, 17, 22 kan kalau kita lihat di sini selisih antar suku yang berdekatannya sama, yaitu 5. 2 dengan 7 selisihnya 5, 7 dengan 12 selisihnya 5, 12 dengan 17 selisihnya 5, dan seterusnya ya. Nah, apabila kita mendapati barisan yang seperti ini, maka dapat dikatakan ini termasuk barisan apa nih? Aritmatika ya. Lalu untuk barisan yang kedua, ya di sini ada 2, 4, 8, 16, 32. Terlihat bahwa setiap suku barisan berubah juga secara tetap karena operasi perkalian, yaitu dikalikan dengan 2. Artinya rasio antar suku yang berdekatannya itu sama, yaitu 2. 4 dibagi 2 yaitu 2, 8 dibagi 4 itu 2, 16 bagi 8 juga 2, dan seterusnya. Nah, apabila kita mendapati barisan yang seperti ini, kita sebut ini sebagai yang namanya barisan geometri ya. Jadi barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang setiap suku berikutnya diperoleh dengan mengalihkan suatu bilangan yang besarnya tetap atau rasionya tetap. Jika diketahui barisan ya, ada U1, U2, U3, dan seterusnya sampai U ke N. Nah, nilai R ini dapat diperoleh dengan cara yaitu U2 dibandingkan dengan U1, U3 dibandingkan dengan U2, dan seterusnya. Tentunya sama juga dengan U yang terakhir yaitu UN dibandingkan dengan UN-1. Misalkan N-nya 100 berarti U100 dibagi U99. Itu untuk mencari rasionya. Nah, bentuk umum barisan geometri itu dengan suku pertama A ya, kemudian rasio R itu sebagai berikut ya. U1 itu biasanya kita sebut sebagai A. U2 berarti kan apa? U1 dikalikan R ya, karena R adalah U2 dibagi U1, maka U2 adalah R dikalikan U1 atau U1 dikalikan R. Oleh karena U1 adalah A, maka dapat kita rubah menjadi A dikalikan R. Begitu pula dengan U3. U3 kan U2 dikalikan R ya, atau U3 adalah dalam hal ini ya, R adalah U3 dibagi 2, maka U3 adalah U2 dikalikan R. Kita tahu bahwa U2 dari persamaan sebelumnya itu A dikalikan R, maka A dikalikan R lagi, dan ketemulah AR pangkat 2. Dan seterusnya sampai nanti ketemu U yang terakhir, U yang ke N, ternyata akan menjadi UN-1R ya, atau sama dengan AR pangkat N-1, seperti itu. Nah, inilah gambaran mengenai UN-nya ya. Jadi kesimpulannya adalah UN sama dengan AR pangkat N-1 ini. Baik, kita ke contoh soalnya. Sebagai contoh kayak gini, tentukan suku pertama, rasio, rumus suku ke N, dan suku ke-8 dari barisan 128, 32, 8, dan seterusnya. Ini ada tambahannya dan seterusnya ya. Baik, kita akan selesaikan satu persatu. Di sini kelihatan bahwa suku pertamanya adalah 128. Berarti U1 atau sama dengan A adalah 128. Rasionya bagaimana? Ingat, rasio R adalah U yang terakhir dibagi U sebelumnya ya, UN-1. Atau kalau ini U1, ini U2-nya adalah 32, kemudian U3-nya adalah 8, begitu ya. Maka dapat juga perbandingan antara U3 dibagi U2 ya. Seperti itu. Misalkan saya mau pakai data ini ya, U3 dibagi U2. Jadi kalau N-nya 3, maka UN-1 adalah nanti jadi U2. Oke, U3-nya 8, U2-nya 32, sehingga rasionya adalah kalau kita bagi 8 ya menjadi 1, 32 bagi 8 menjadi 4, sehingga rasionya adalah R-nya adalah 1/4. Nah, sekarang kita akan mencari rumus suku ke N. Di sini saya akan menggunakan halaman selanjutnya. Rumus suku ke N kita tahu bahwa tadi A gitu ya. UN ya. UN sama dengan A dikali R pangkat N-1.
Di sini A-nya adalah 128. Saya kurangi ya. Kemudian rasionya 1/4. N min 1. N pangkat min 1. Nah, di sini kita harus pandai-pandai ada hubungan antara 128 dengan 1/4. Kenapa? Karena ini bentuk pecahan ya, maka dan berpangkatan, maka kita harus mengutak-atik agar kedua bilangannya atau kedua kelompok bilangan ini memiliki misalkan bilangan dasar yang sama ya. Oke, mungkin kita coret-coret terlebih dahulu. 1/4 itu kan sama dengan 4 pangkat min 1 ya. 1/4 sama dengan 4 pangkat min 1 atau menjadi 2 pangkat min 2 ya. Dari mana? Karena 4 adalah berupa 2 pangkat 2 yang kita nanti dipangkatkan min 1 lagi dengan ini ya. Sehingga 4 pangkat min 1 akan menjadi 2 pangkat 2 dipangkatkan min 1 atau menjadi 2 pangkat min 2. Nah, kita mungkin akan menggunakan bilangan dasar 2 untuk 128. Kita tahu bahwa 128 itu 2 pangkat 7. Buktikan ya. 2 pangkat 2 itu 4, 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat berapa? 4 adalah 16, pangkat 5 32, 2 pangkat 6 adalah 64 dan 2 pangkat 7 adalah 128. Artinya ini menjadi 2 pangkat 7, oke, dikalikan 2 pangkat min 2, lalu 2 pangkat min 2 ini kita pangkatkan dengan N min 1. Yang mana nanti akan menghasilkan, ini tetap dulu ya, 2 pangkat 7 ya, 2 pangkat ini ya, min 2 pangkat lagi N min 1. Ini sama saja dengan, mungkin saya pakai dalam kurung ya, ini menjadi min 2N, kemudian min 2 dikali min 1 adalah plus 2. Nah, oleh karena di sini memiliki bilangan dasar yang sama yaitu sama-sama 2, maka pangkatnya dapat kita jumlahkan sehingga akan menjadi 2 pangkat 7 min 2N plus 2 atau menjadi 2 pangkat 9 min 2N. Ini adalah rumusan UN untuk A-nya 128 dan rasionya 1/4. Nah, setelah kita peroleh ini dapat kita pakai untuk mencari UN berapapun. Sebagai contoh soal di sini kita diminta untuk mencari U yang ke-8 atau suku yang ke-8 ya. Maka kita bisa langsung saja di sini ya. U8 sama dengan 2 pangkat 9 min 2 kali 7 atau 14 ya. Atau menjadi 2 pangkat berapa nih? Min 7 ya. Ini 8 ya. Karena 2N ya. N-nya adalah 8. 9 kurangi 2 kali 8. 2 kali 8 kan 16. 9 dikurangi 16 adalah min 7 ya. Sehingga menjadi 2 pangkat min 7 atau 1/2 pangkat 7. Atau lagi menjadi 1/128. Oke. Segitu saja dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada video yang lainnya.